Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah bisa kedengaran, Bu? Kecil sekali suaranya. Kecil sekali. Oh, nggih, sebentar. Kalau sekarang sudah kedengaran, Bu? Ya, sudah. Oh, nggih, nggih. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah rawuh di room ini. Silahkan Bapak Ibu yang lain kameranya bisa di-on-kan. Ini sudah ada 11 attendance, 11 orang. Cuman kameranya yang nyala baru 3 orang. Silahkan Bapak Ibu. Kurang Nggih? keras, Ustaz. Oh, kurang keras. Nggih. Baik, Bapak Ibu, silahkan kameranya di-on-kan supaya kami juga bisa saling mengenal, nggih. Bisa saling mengenal nanti sambil melihat akunnya. Ini yang sudah ada bundanya Mas Radian, nggih, Mas Nafi. Mbak Kalia, Mbak Raras, nggih, bundanya Mbak Raras. Yang lainnya silahkan dinyalakan videonya. Sudah ada 11 orang. Sebentar ya Bapak Ibu, sambil nunggu yang lain barangkali masih baru turun dari masjid mungkin ya. Mas Rizky bisa dinyalakan videonya? Ngapunten, Bunda atau Ayah silahkan dinyalakan videonya Mas Rizky. Mas Rasa juga. Oke, Sugeng Rawuh bundanya Mas Rasa ini ya. Terus bundanya Mas Raffi, bundanya Mbak Talita, Mbak Ode masih tadi izin kayaknya. Ini sudah 12 orang. Ustazah Uci, apa dimulai saja nanti supaya tidak terlalu malam? Nggih, monggo dimulai mawon, mungkin nanti yang lain bisa bergabung. Nggih, sebentar. Saya pengen ambil gambarnya dulu yang mode ini. Oke. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda yang sudah rawuh di room ini, mohon izin untuk menginfokan bahwa sekarang sudah ada 11 peserta 11 peserta rapat atau partisipan di room ini yang seharusnya banyak guys sebenarnya satu kelas, cuman ada beberapa yang tadi memang sudah izin karena ada kesibukan yang lain jadi tidak bisa untuk join bergabung di forum silaturahmi ini. Mohon izin
untuk bisa dimulai saja nggih, karena sudah malam nanti takutnya mengganggu istirahat Bapak Ibu semuanya, nggih. Oke, baik, langsung saya mulai nggih. Ini acaranya santai nggih, acaranya santai, kita hanya diskusi, silaturahmi, diskusi, kemudian nanti saya pengen dengar sharing Bapak Ibu, kira-kira anak-anak di rumah itu seperti apa gitu, nggih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Ulci yang sebagai partner kami, Bapak Ibu juga sudah mendampingi di room ini, Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan rawuh untuk menghadiri undangan kami yang virtual ini. Mohon maaf sekali karena memang kondisi, tapi tetap patut selalu kita syukuri. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua masih diberikan kesehatan, kita semua keluarga kemudian difasilitasi sama Allah dengan baik perangkat maupun fasilitas yang ada yang bisa kita nikmati sampai hari ini dan dipakai anak-anak untuk proses pembelajaran. Nah, tidak panjang lebar Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa acara ini tidak resmi, bukan resmi sekolah. Ini inisiasi kami pribadi selaku wali kelas dan guru kelas 4C. Kami pengen satu untuk silaturahmi, kemudian yang kedua supaya sinkron antara keinginan kami sebagai guru, sebagai pendidik di sekolah dengan apa ya, keinginan atau kehendak dari orang tua yang di rumah. Nah, karena kondisinya seperti ini Bapak Ibu, memang jadi kita tidak mengalami sendiri, tapi di semua jajaran pendidikan di semua daerah, di semua wilayah kondisinya memang seperti ini. Jadi kami sekolah tetap berusaha memfasilitasi supaya pelaksanaan pembelajaran di sekolah tetap bisa berjalan. Namun demikian, kami yakin akan masih banyak sekali kekurangan dari kami sekolah, baik dari segi fasilitas maupun dari proses pembelajaran itu sendiri. Nah, saat ini kami pengen mendengar dari ayah bunda semuanya. Ini memang sengaja kami mulai nggih, kebetulan kami ditugaskan juga sebagai tim IT. Kemudian yang kedua kebetulan juga ditugaskan sebagai humas sekolah. Jadi ini memang saya sengaja mengawali di kelas 4C dulu. Nanti begitu ini jalan, sebenarnya nanti akan dikemas lebih ke parenting mini begitu. Nah, ini untuk saya uji coba dulu, barangkali nanti bisa jalan, goalnya dapat, saya pengen dapat masukan dari Bapak Ibu semua, kira-kira apa sih hambatan-hambatan yang dialami? Pasti banyak. Apalagi nanti ini yang hadir ibu-ibu semua, saya jadi ndredeg ini. Pasti nanti curhatnya panjang lebar nanti. Waduh, ini kalau 8:30 kayaknya enggak tahu nanti cukup atau enggak ini nggih. Tapi alhamdulillah ada Ustazah Uci, nanti Bapak Ibu kalau barangkali waktu yang kami sediakan kurang memenuhi, Bapak Ibu bisa chatting ke WA atau di chat di Teams ini. Jadi kami terbuka, kami insya Allah sangat terbuka, barangkali ada kekurangan, mohon nanti diingatkan, karena kami juga masih ini istilahnya apa nggih? Jadi PJJ itu, saya cerita sedikit nggih, PJJ itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama kemarin itu dunia pendidikan dipaksa mendadak PJJ. PJJ itu pembelajaran jarak jauh nih, atau anak-anak BDR begitu. Maret nih kalau tidak salah. Kita mulai Maret mendadak. Sehingga waktu itu sekolah hanya memanfaatkan fasilitas yang ada. Mungkin di Ananda di kelas 3 di grup WA nggih, mungkin di grup WA ada Bapak Ibu yang enjoy, anak-anak enjoy juga.
karena memang waktu itu adanya yaitu mungkin ada juga beberapa yang apa istilahnya grundel begitu, perangkatnya tidak support, memorinya macam-macam gitu. Jadi memang semuanya ada plus minusnya. Tapi kebetulan 3 bulan ke depan tahun ajaran baru kita sudah mulai ke tahap kedua yaitu PJJ yang terencana. Alhamdulillah di SD Plus Rahmat, di Yayasan Rahmat sudah terencana, terprogram dengan baik. Jadi ketika 3 bulan awal itu, kemudian langsung yayasan menugaskan tim IT untuk bekerja mencari platform yang terbaik untuk proses pembelajaran. Akhirnya sampai tertuju ini. Jadi ini kita sudah di level 2 tadi, sekarang level 3 yaitu PJJ yang berkualitas. Nah, untuk sampai ke level 3 ini Bapak Ibu, maka kami membutuhkan saran, kritik, usulan, masukan dari panjenengan semua. Karena kami tidak bisa menghadirkan panjenengan semua, kalau di grup paguyuban juga itu hanya perwakilan, maka saya coba inisiasi dengan dengan mengadakan ini, silaturahmi kemudian nanti cenderung ke parenting mini begitu. Saya pengen nanti mendengar curhatan Bapak Ibu misalkan seperti ini. Kebetulan anak saya sendiri juga di kelas 6, itu ternyata waduh kalau sudah pegang HP, waduh itu agak susah dikondisikan. Jadi kalau pembelajaran sudah selesai begitu, kebetulan kami bekerja, ibunya juga bekerja. Nah, jadi nanti saya pengen dengar ini semua curhatan panjenengan semua. Jadi kira-kira nanti apa yang bisa kami lakukan untuk istilahnya apa nggih? Kita sama-sama nanti bagaimana istilahnya mengendalikan anak-anak nggih. Karena biasanya begini. Nek gurune ngomong iku lebih digugu begitu nggih. Jadi saya juga gitu. Saya cenderung kalau ada trouble di anak saya cenderung WA ke wali kelas, guru kelasnya. Lah, ternyata lebih manut. Lebih manut. Nah, kalau di rumah, kalau dengan saya, apalagi dengan ibunya, malah hanya memperbesar masalah. Jadi rame aja tapi tidak terselesaikan gitu. Nggih. Mungkin itu prolog dari kami Bapak Ibu. Ustazah Uci barangkali menambahkan? Mboten Us, mungkin nanti langsung saja Nggih. dari Ayah Bunda biar menyampaikan dulu. Nggih. Nggih, baik, tadi ada Bapaknya, sekarang kok sudah tidak ada nggih. Saya coba yang mode sudah, ada masih kelihatan, mohon maaf Bapak. Silahkan Bapak Ibu, kira-kira siapa dulu yang mau cerita? Saya pengen dengar ceritanya dari Bapak Ibu, kira-kira seperti apa pembelajaran yang saat ini sekitar sudah 3 bulan berlalu yang dilakukan Ananda di rumah. Monggo kira-kira siapa yang mau duluan Bapak Ibu? Bisa oke, terima kasih ini Mbak Kalia sudah angkat tangan, kemudian silahkan langsung kami persilahkan. Bunda silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah ada sharing seperti ini ya. Ini sangat membantu bagi saya orang tua yang tidak bisa full mendampingin Ananda waktu pembelajaran daring. Kebetulan kan saya bekerja, suami juga bekerja. Jadi benar-benar anak itu di rumah sangat mandiri untuk pembelajaran daring. Jadi kadang kalau memang nggak bisa tugasnya, jadi harus nunggu saya atau ayahnya pulang baru kerjakannya malam. Biasanya seperti itu. Iya. Sejauh ini sih kami menyadari ya keterbatasan pembelajaran karena ya memang situasinya ada seperti ini, tapi kami pun berharap anak-anak itu tetap bisa terus belajar dan terus semangat. Nah, itu yang kami rada susah ngontrolnya memang ya Jadi waktu pembelajaran mungkin anak-anak bisa
konsentrasi, ada ustadz, ustazah yang mendampingi. Tapi kalau setelah itu ya sama seperti yang Ustadz Jod bilang tadi, susah kalau disuruh belajar. Nah, itu ya saya juga pusing. Terus yang pertama itu, nah mungkin gimana ya, saya juga nggak gimana kita bisa sharing bareng-bareng. Nah, maksudnya untuk tugas-tugas anak-anak itu apakah memang sudah dibahas setelah penugasan dikerjakan atau sudah dibahas bareng sama ustadz, ustazah itu mungkin bisa lebih di ini lagi. Kadang-kadang memang ya iya ngerjakan tapi diulang lagi lupa lagi. Nah, mungkin bisa lebih di struktur jadi misalkan kalau memang belum paham jangan lanjut dulu ke bahasan selanjutnya. Memang sih, tapi alhamdulillah saya lihat sekarang itu sudah mulai teratur. Yang di awal-awal kemarin agak kepontalan itu. Jadi ini belum paham udah ditambah yang ini ditambah ini. Tapi alhamdulillah saya lihatnya kalau yang terakhir ini sudah mulai sih teman-teman. Jadi ini selesai dibahas dulu, selesai baru nambah. Nah, maksud saya juga gitu biar lebih ada kronologisnya. Jadi anak-anak juga lebih ingat, lebih termotivasi. Jadi udah selesai, udah paham baru ganti bab. Nah itu, tapi ini sudah jalan, sudah bagus. Terus yang ini mungkin karena memang nggak ada teman ya, jadi kayak kompetisinya, niat untuk belajarnya itu yang susah sekali. Jadi kalau di kelas kan temannya yang belajar, dia ikut belajar gitu. Di rumah itu sulit. Jadi kalau nggak disuruh belajar itu yang nggak gimana ya, nggak belajar, suruh buka buku aja juga susah. Nah itu kendalanya di kami. Terus yang ini juga yang bikin kami agak worry itu tentang sholat. Sholat duha kalau di sekolah itu kan mungkin karena teman-temannya setiap ustadz kan mengingatkan ini waktunya sholat duha. Nah, sholat duha. Nah, ini berhubung di rumah sendirian. Nah, ini yang kurang kalau mama ayahnya libur aja, ya bisa kita bisa nyuruh sholat duha gitu. Tapi kalau enggak, nah itu yang mulai berkurang jadinya. Kalau dulu selama di sekolah terenten, terus putus pandemi awal-awal itu masih terenten, dan ini sudah mulai menipis semuanya sudah mulai menipis. Terus tentang sholatnya itu juga wudhunya. Nah mungkin kalau mama sama ayah itu benar kata Ustadz, kalau ngingatnya nggak didengar, tapi saya berharapnya nanti saat ustazah bisa menyemangati, mengingatkan Ananda lagi bahwa sholat itu yang begini, kalau wudhu harus begini. Mungkin itu saya minta tolongnya karena kami kalau masalah itu susah sekali. Nah mungkin itu, jadi mungkin gimana ya, mungkin bisa ada sesi, mungkin nanti ustazah ada luangkan sesi curhatan, misalkan diagendakan untuk berapa masing-masing anak atau bagaimana jadi lebih pribadi gitu kan, bisa lebih pribadi dari masing-masing anak. Ya memang nggak langsung sehari berapa gitu kan, tapi kalau saya pikir ada Ustadz John, ada Ustazah Ulci, nah nanti kan bisa, jadi maksudnya anak itu sebenarnya apa sih kendalanya? Mungkin nanti kalau sama orang tua nggak jujur, nanti bisa sama ustazahnya bisa jujur kendalanya itu seperti apa. Kadang-kadang memang kami itu frustasi, jadi kita itu kurang didengar sama anak-anak, lebih malu sama ustazahnya. Mungkin itu kalau kendalanya dari saya terutama, kalau itu aja. Kalau masalah teknologi, mungkin ini satu lagi, waktu pembelajaran itu anak-anak itu sering chatting sendiri dengan teman-temannya sekelas. Nah itu sering saya juga pantau di laptop saya kan terkonek sama yang dipakai anak-anak. Terus saya lihat kok chatting ya, Mungkin itu nanti bisa diingatkan sama ustazahnya. Jadi waktu pembelajaran bisa lebih efektif. Ngoten mawon kalau dari saya, mohon maaf kalau panjang.
Oh Ya, nggih, ndak apa-apa, Bu, betul nggih. sangat. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ini, begini, saya mohon izin menjawab dulu. Jadi begini maksud saya, barangkali Bapak Ibu tadi juga mendengarkan yang disampaikan oleh bundanya Mbak Kalia, kemudian juga merasakan hal yang sama atau punya problem yang sama, begitu, punya problem yang sama. Jadi nanti, eee, sekalian saya jawab, barangkali nanti akhirnya Bapak Ibu bisa menggali atau mencari problem yang lain, yang itu yang beda dengan yang disampaikan, bundanya Mbak Kalia, begitu maksudnya, nggih. Jadi supaya lebih efektif, nggih. Jadi pertama tadi, terima kasih sekali Bunda jenengan sudah mengawali. Yang pertama itu jadi ceritanya begini, eee, guru itu juga sarepotan nggih sebenarnya. Sarepotannya kenapa? Jadi, dari dinas itu fokusnya begini, fokusnya hanya memastikan nggih, memastikan anak-anak itu tetap sehat di rumah. Satu, hanya itu. Jadi untuk target kurikulum termasuk PTS nggih, itu dinas tidak mentarget atau tidak, memerintahkan untuk ada itu. Nah, cuman kebetulan karena Rahmat kemarin sudah siap dengan adanya PTS, maka kita tetap jalan. Itu untuk pertanyaan pertama tadi nggih, terkait tugas-tugas, eee, untuk sekarang sudah jalan alhamdulillah nggih. Jadi memang kemarin di awal itu mungkin masih banyak kendala nggih Bapak Ibu. Termasuk Ustazadah, juga masih proses tahap belajar pemanfaatan Teams ini. Jadi mungkin, masih istilahnya napa nggih, gradul begitu. Yang kedua untuk memang benar nggih kalau sangat beda kalau di kelas tuh ada jiwa kompetisi, dan juga semangat belajarnya pasti akan beda, nggih. Semangat belajarnya pasti akan beda kalau di kelas itu kan rame-rame nanti, kebetulan, temennya maju begitu pasti akan terdorong untuk pengen bisa juga. Nah tapi kalau di virtual ini mungkin akan beda, karena nanti, yang nampak itu kan tidak ini nggih, tapi alhamdulillah ini di tim sudah ada pembaruan, eee, semua satu kelas nanti bisa nampak semua Bapak Ibu, satu kelas bisa nampak semua, langsung semuanya nampak. Semoga nanti ini juga, menjadi pemicu penyemangat baru untuk anak-anak lebih giat belajar, kemudian yang susah dari kami nggih, itu menumbuhkan keberanian untuk berpendapat. Nah, kalau seperti sekarang ini ngajar kan enak nggih Bapak Ibu, gurunya saya ngomong, di situ semuanya diam begitu menyimak. Nanti salah satu menyampaikan, pertanyaan, kita semuanya diam mendengarkan. Tapi kalau pada saat pembelajaran sama anak-anak itu, ya luar biasa itu nggih, ada yang rame sendiri, ada yang ini. Jadi, Teams ini sebenarnya didesain persis sama dengan kondisi sebenarnya. Saya contohkan begini, tadi di yang terakhir dulu ya, yang untuk sholat nanti setelah ini. Yang terakhir tadi pada waktu pembelajaran, anak-anak itu sering chatting. Lah ini saya yang pengen denger ini sebenarnya kemarin itu sudah ada, satu orang yang WA, wali murid terima kasih sudah diberitahu. Nah, itu kami tidak bisa memantau Bapak Ibu. Kami tidak bisa memantau, apa yang dilakukan Ananda ketika pembelajaran di rumah. Nggih. Jadi pada saat pembelajaran untuk sinkron, nanti, mohon kerjasamanya satu, anak-anak pakai seragam. Yang kedua, dinyalakan videonya, nggih. Ya insya Allah sinkron nanti, kemarin sebenarnya SOP-nya tidak boleh panjang nggih, karena berkaitan dengan data. Nah, cuman nanti ini sambil kita evaluasi kalau memang dibutuhkan dan disepakati nanti boleh sesuai kebutuhan seperti itu. Nah, saya kembali ke problem yang ketiga tadi waktu pembelajaran anak-anak itu banyak yang chatting-an dengan temannya ternyata. Nah, sama dengan ketika pembelajaran di kelas real nggih. Kelas real itu ketika saya ngajar pun
itu di belakang juga ada anak-anak yang itu ternyata tidak memperhatikan dan ramai sendiri, ngobrol sendiri. Nah, itu sama dengan fasilitas yang ada di Teams. Memang ada fasilitas chat. Nah, kalau kami matikan fasilitas chat itu, maka ada beberapa yang ikut mati. Nah, jadi begini, kalau saya matikan nanti yang rugi banyak. Maksudnya begitu, yang rugi banyak. Artinya satu organisasi, satu yayasan itu atau satu sekolah rugi begitu. Maka solusinya satu, guru, manajemen kelasnya harus baik. Harus istilahnya nopo nggih, juweh dan orang tua. Nah, juweh mengingatkan supaya penggunaan chat itu dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran. Kemarin saya bisa ngecek aja hanya chat. Anak-anak itu pinter, ternyata bisa bikin grup chat diskusi kelompok. Nah, itu boleh. Nah, maksudnya chat itu digunakan untuk itu, tidak untuk chat atau obrolan yang itu di luar konten pembelajaran. Nah, ini penting saya sampaikan. Jadi, kalau kami nonaktifkan fasilitas itu, beberapa fasilitas itu, maka akan banyak yang dirugikan. Karena itu memang fasilitas didesain seperti di kelas. Di kelas pun sama, ketika saya menjelaskan di depan, ternyata ada beberapa anak yang ramai sendiri di belakang. Nah, itu di konsep Teams, kemudian diadakan chat itu. Nah, kalau anak itu bisa memanfaatkan chat itu dengan baik, maka itu juga ternyata hasilnya juga baik nanti untuk diskusi macam-macam gitu ya, tentang ngerjain tugas dan macam-macam seperti itu. Nah, terakhir untuk yang sholat Ibu. Nah, ini sebenarnya yang sulit kami pantau itu di sini. Dan ini memang membutuhkan sinkronisasi kerjasama guru dan orang tua. Insya Allah kami sudah membagikan buku catatan harian nggih, Ustaz Uci nggih. Nah, semoga itu bisa terpantau dari situ. Nah, kemudian tadi saya senang dapat infonya ini, nanti bisa jadi modal kami, Ustadzah, untuk mengingatkan anak-anak, nggih. Kalau di sekolah itu memang karena terjadwal, nggih, jadi anak-anak misalkan males pun, mau ndak mau mereka akan berangkat, nggih, karena ada Ustadzah mengawasi, kemudian memantau dari kelas sampai ke masjid dan seterusnya. Kalau di rumah memang sulit. Nah, mungkin bisa jadi nanti di kelas 4C ini kalau disepakati, kita adakan beberapa kesepakatan lagi untuk khusus pendampingan pembiasaan ibadah. Nanti desainnya seperti apa akan coba kami konsep. Saya yakin ini masalah ini tidak hanya bundanya Mbak Kaya ya, pasti nanti banyak. Nanti banyak. Nah, nanti insya Allah akan kita otak-atik, kita carikan solusinya. Pokoknya disepakati bersama begitu nanti bisa jalan. Atau Bapak Ibu ada usulan, misalkan tadi bundanya Mbak Kaya juga ini. Pertama dengan Ustazah yang mengingatkan. Ya, insya Allah dari bahan ini nanti insya Allah kami akan coba mengingatkan. Kalau kami biasanya ada spis di awal dulu sudah dibagikan. Spisnya sholat duha itu jam 7 sampai setengah 8 itu. Jadi sebelumnya pembelajaran. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, kan 1 jam itu ada dua jam normal, 1 jam pelajaran. Mohon maaf, betul 1 jam mapel, satu mapel itu kan ada 2 jam. Nah, itu kan di SOP-nya itu sekitar 15 menit, 10 sampai 15 menit untuk sinkron di awal. Kemudian setelahnya itu asinkron. Jadi sebenarnya di waktu asinkron itu anak-anak bisa sholat duha di situ. Nah, nanti celah itu yang akan saya coba otak-atik untuk memanfaatkan atau mengkomando Anda untuk sholat duha dan seterusnya gitu nggih. Atau mungkin ada usulan dari Bapak Ibu yang lain, nanti monggo silahkan disampaikan. Begitu nanti desainnya sudah jadi, saya florkan di grup WA, begitu disepakati nanti langsung jalan seperti itu. Oke, mungkin itu Ibu sementara, barangkali Ustazah Uci menambahkan. Oke, terima kasih Ustaz John. Untuk yang pembiasaan ibadah itu
nyuwun sewu untuk BCH-nya mohon diisi nggih dan nanti disetorkan tiap akhir bulan. Jadi ada penugasan di Teams itu untuk setor foto untuk pengisian BCH. Itu mawon nggih. Nggih, terima kasih Sadauci. Nggih, Bapak Ibu nanti mohon untuk kerjasamanya dalam kontrol pengisian BCH nggih nanti hanya itu yang bisa kami lakukan sementara nggih di kontrol BCH-nya. Berikutnya monggo Bapak Ibu siapa yang mau curhat berikutnya silahkan. Semoga tidak malu-malu seperti anak-anak nggih. Kalau anak-anak alhamdulillah ini Mas Arsa, bundanya Mas Arsa, monggo Bu. Loh, ada dua nggih, Assalamualaikum. Mas. Oh nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Saya Bapak. ayahnya Mas Arsa. Nggih, monggo silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya saya mohon maaf nggak pakai video karena kendala sinyal. Kalau videonya saya nyalakan nanti putus-putus. Nggih, betul. Monggo silakan Pak. Sebelumnya terima kasih pada Ustadz sama Ustadzah yang membimbing anak-anak ya untuk belajar. Untuk ini kita dari orang tua ya, kebetulan yang kemarin sempat mendampingi anak-anak itu kewalahan sebenarnya untuk membantu pembelajaran materi tematik. Oh nggih. Karena tugas yang diberikan kan cukup banyak ya, mulai halaman 1, 2, 3, 4, 5 sampai dan seterusnya, ada beberapa itu kan dalam 1 minggu ya, itu kan lumayan banyak. Jadi selain itu juga selain pelajaran tematik sendiri yang cukup banyak tugasnya, itu pelajaran-pelajaran lain juga ada tugasnya, cuman tidak sebanyak yang tugas tematik itu seperti itu. Dan dari orang tua ini kewalahan ya untuk bimbing anak-anak ya, terutama kalau ada adik-adiknya juga sama sekolah juga, dan kita harus bimbing. Kalau kita menghabiskan waktu untuk kakaknya saja, adik-adiknya juga nggak belajar kan jadinya seperti itu, atau nggak ngerjain tugas. Sedangkan adik-adiknya juga sama ada tugas bikin video juga, bikin ngerjakan tematik juga. Cuman dari yang saya rasakan sendiri itu kalau tugas untuk tematik sebenarnya udah lumayan banyak sekali ya. Kalau dari saya pribadi ya merasakan tugasnya cukup banyak. Dan ada beberapa tugas dari tematik itu yang harus melakukan eksperimen dan juga tugas kelompok yang biasanya ada istilahnya menyimpulkan eksperimen tertentu seperti itu. Nah, ini kita sebagai orang tua juga susah karena kalau tugas kelompok kan mungkin kalau di kelas bisa komunikasi sama teman-temannya ya. Kalau di rumah kan sendirian. Terus kalau eksperimen juga sendirian, terus itu juga susah ya. Jadi mohon dipertimbangkan untuk tugas-tugas yang seperti itu. Kemudian untuk tugas-tugas itu saya nggak tahu ya, apakah sudah ada feedback kepada anak-anak kalau misalnya jawaban yang benar seperti apa, itu kan kita nggak tahu ya, orang tua nggak ikut sekolah. Jadi apakah tugas yang sudah kita kumpulkan, yang kita sudah submit di Teams itu sudah benar, atau ada paling tidak ada feedback mana yang salah dan mana yang benar ya, atau diberi kunci jawaban yang benar seperti ini. Jadi ketika ada PH itu bisa dipakai buat belajar. Jadi kalau kerjaannya anak-anak sendiri dipakai buat belajar PH kan nggak tahu kita itu benar apa salah yang kerjaan kemarin-kemarin itu seperti itu. Dan juga kemarin kan Diki sempat ada portofolio sama satunya itu Bang soal ya. Ya, itu mungkin yang tema pertama ya, kalau nggak salah nggak ada jawabannya. Yang kedua itu ada jawabannya ya, terus ya kalau nggak salah ada kunci jawabannya. Dan yang ketiga juga saya belum tahu yang terakhir seperti apa. Ya itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin saya jawab nggih, Pak. Kebetulan, saya sendiri pengampu tematiknya, kemudian di backup, dibantu ada Ustazah Safira. Mohon maaf, kebetulan, saya sering ada tugas di luar nggih, tapi, termasuk tugas sekolah dan tugas dinas. Jadi, akhirnya ada Ustazah Safira yang nanti membackup, supaya pembelajaran tetap jalan. Nah, mohon izin Bapak, jadi begini, kalau tematik, dibandingkan dengan maba yang lain itu akan jelas beda. Karena di tematik itu memuat 5, kalau zaman dulu nggih, satu tematik itu memuat 5 mapel. Jadi di dalamnya itu ada PKN, PPKN, ada Bahasa Indonesia, ada IPA, ada IPS, sama SPDB atau prakarya. Nah, jadi otomatis materinya lebih padat. Itu yang pertama. Karena materinya padat, sementara Bapak Ibu kalau begini saya beritahu alurnya nggih, kalau tematik itu ada di buku tematik itu namanya tema. Satu tema itu harus habis 1 bulan. Itu target kalau normal. Satu tema itu 1 bulan, 1 hari itu 1 PB. 1 hari 1 PB, nanti bisa dicek ya. Jadi satu subtema, jadi satu tema tadi dibagi menjadi 3 subtema. Subtema 1, subtema 2, subtema 3. Masing-masing subtema itu ada 6 PB. Jadi setiap 1 minggu itu ada 6 PB. Itu kalau jam sekarang, jamnya BDR ini, PJJ ini, tematik hanya diberi alokasi waktu 2 kali pertemuan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa bayangkan, dari yang harusnya 6 kali pertemuan, 6 hari, itu diringkas menjadi 2 kali pertemuan yang masing-masing 2 jam. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi di awal, bahwa dinas itu tidak menuntut untuk selesainya tujuan atau indikator pembelajaran itu tersampai atau tercapai. Nah, tapi di sekolah kami juga ada kurikulum Bapak Ibu, ada tim kurikulum yang itu pengennya itu juga terlampaui. Nah, karena adanya teknologi Teams ini yang pertama, yang keduanya yakin bahwa anak-anak itu pasti punya buku tematik, okay? Karena beda dengan zaman dulu ya, bukunya belajar tapi tidak ada bukunya, jadi susah. Nah, maksud saya artinya itu di pengkondisian literasi anak-anak, seperti itu Bapak. Jadi anak itu bahannya sudah ada, tinggal membaca yang ada di bukunya. Ngaten nggih? Jadi pertama tadi kewalahan karena tugas tematiknya banyak. Nggih betul, kalau tematik memang banyak, jadi mohon maaf sekali. Tapi tidak apa-apa, insya Allah setelah ini nanti akan kami diskusikan dengan tim kurikulum supaya paling tidak ada pengurangan-pengurangan, jadi seperti itu. Cuman Bapak Ibu perlu tahu yang tadi saya sampaikan bahwa tematik itu memang memuat 5 muatan pembelajaran. Jadi kalau dibandingkan dengan mapel lain tentu akan beda, karena 1:5. Kemudian untuk yang tugas kelompok dan tugas membuat eksperimen. Jadi mungkin ada miss yang disampaikan oleh anak-anak. Tugas itu memang bunyinya di buku itu berkelompok, bunyinya berkelompok. Tapi karena kondisinya seperti ini, tetap kami berikan, tapi bisa dikerjakan sendiri atau kolaborasi dengan orang tuanya, didampingi orang tuanya. Kenapa? Supaya anak-anak itu tetap ada pengalaman belajar di materi itu. Misalkan kemarin itu yang eksperimen dan kelompok itu mungkin yang dimaksud yang membuktikan energi listrik dari kentang itu mungkin yang itu yang dimaksud. Nah, kemarin juga sudah kami sampaikan sebenarnya kalau memang nanti ini kesulitan beli di alat listrik itu beberapa kabel, kemudian penjepit dan lain-lain itu, maka boleh tidak melaksanakan itu.
Insya Allah sudah kami sampaikan. Nanti bisa di cross check ke teman-teman yang lain. Cuman penggantinya silakan nanti dicari referensi lain, misalkan di YouTube ya. Kemudian dari situ disimpulkan. Jadi kalau harusnya itu mengalami kemudian dia bisa menyimpulkan, menceritakan. Nah, karena tidak bisa mengalami, maka cari referensi kemudian dilihat dan tugasnya tetap menyimpulkan seperti itu, Bapak. Nggih. Yang ketiga adalah feedback. Beberapa tugas sudah ada, Bapak. Enaknya di Teams itu Bapak Ibu bisa memantau, mengecek pembelajaran yang ada di kelas sewaktu-waktu, baik pada saat proses pembelajaran maupun setelahnya. Seperti tadi bundanya Mbak Kalya, karena orang tuanya di luar karena kerja semua, maka untuk tugas dikerjakan malam hari karena butuh pendampingan, boleh, enggak apa-apa. Nah, termasuk kalau nanti Bapak Ibu mau ngecek tugasnya, itu bisa di assignment Bapak Ibu. Nanti di assignment itu udah terkumpul tugasnya Ananda itu apa saja, yang sudah tagihannya apa saja, yang sudah dikerjakan Ananda kemudian dikumpulkan apa saja, yang sudah dikembalikan apa saja. Jadi bisa dipantau semua Bapak Ibu. Nggih. Mudahnya di situ. Jadi semuanya terbuka. Semuanya terbuka. Apakah pada hari itu ada pembelajaran atau tidak? Pembelajarannya seperti apa? Nah, itu mudahnya di tim seperti itu keuntungannya. Kemudian tadi untuk feedback kemudian ada kunci jawaban dan lain-lain. Nah, begini. Teknis yang kami berikan itu kalau feedback kami hanya motivasi Bapak Ibu, tidak tidak menjudge bahwa itu salah atau benar, apalagi kalau di tematik. Di tematik itu kami hanya pengen anak itu bisa berpikir tidak menjustis jawaban itu salah atau benar, kecuali itu memang konsep, memang teori yang itu sudah baku. Nah, itu baru. Nah, kenapa? Supaya memang anak itu berani untuk berpikir kritis, kemudian berani menyampaikan pendapatnya. Kemudian bagaimana tahu kalau jawaban yang benar nanti untuk PTS atau ulangan atau lain-lain? Insya Allah ada di chat, di chatnya di kelas, misalkan tematik, di tematik itu ada rangkumannya. Kemudian di bank soal yang kami berikan yang berupa hard file itu mungkin tidak ada jawabannya. Kenapa? Supaya anak-anak nyoba dulu dikerjakan sebisanya. Setelah itu, kalau tidak menjelang PH atau PTS pasti akan diberikan yang itu dengan kunci jawabannya. Nah, itulah sebagai klarifikasi jawaban yang betul yang nanti dipakai anak-anak untuk persiapan PH atau PTS. Seperti itu Bapak Ibu. Semoga nanti yang saya sampaikan bisa menjawab tadi, sekaligus bisa mengklarifikasi yang tadi terkait tematik yang cukup banyak. Tapi insya Allah akan saya coba saya sampaikan ke tim kurikulum, barangkali nanti bisa kita temukan formula yang bagus, karena PJJ ini pertama anak harus senang dulu. Anak harus senang, tidak membebani anak dan juga orang tua. Mungkin itu ayahnya Mas Arsa, semoga bisa membantu menjawab. Terima kasih sekali tadi masukannya, luar biasa. Nanti kami teruskan ke kurikulum. Berikutnya Bapak Ibu, monggo yang ketiga, silakan. Atau Sadauci ada tambahan? Sadauci? Terus kalau tematik enggak. Oke, ini terima kasih Sadauci. Mas Muhammad Haikal. Oh, ada dua tadi, sebentar. Tadi yang pertama sebelum Mas Haikal ada lagi Mas Rizky. Mas Rizky Indra dulu, silahkan. Mas Haikal setelah ini, silahkan rasennya diturunkan dulu. Nggih. Monggo langsung. Monggo, Mas Rizky. Ayahnya atau bundanya? Halo?
Mas Rizky? Bundanya atau ayahnya? Oh, nampaknya mungkin ke ini. Oh, sudah nyala mic-nya. Belum ada suaranya, Bapak, Ibu. Ustaz Dausi bisa dengar sesuatu kah? Belum, Us, belum. Belum ya. Mungkin ada trouble di perangkatnya Bunda atau ayahnya Mas Rizky. Saya rolling dulu nggih, saya lukir dulu, Mas Haikal dulu, monggo silahkan. Mas Rizky setelah ini nggih. Ndak apa-apa nggih? Baik, Us. Nggih, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Sesuai apa yang disampaikan papanya Mas Arsya tadi, Nggih. kadang anak-anak itu mengeluh Nggih. banyak tugas terlalu banyak, Us. Jadi di jam di tematik pertama, di tematik. enggak di tematik, mungkin di matematika juga. Jadi di jam pertama itu kan ada tugas. Nah, di jam pertama tugas belum selesai, sudah masuk di pelajaran kedua. Seperti itu, Us. Jadi numpuk seperti itu, Us. Itu yang kedua kadang itu sulit untuk masuk, untuk join itu sulit, Us. Mungkin jaringan terlalu sibuk atau seperti apa, join terlalu sulit. Kayak ini tadi saya agak sulit masuknya, beberapa kali baru bisa. Mungkin bisa diperbaiki lagi untuk fasilitasnya dari tim. Sementara itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Sebentar, Pak. Sebentar. Jenengan pakai yang aplikasi yang sudah terdownload atau pakai yang versi web? Terdownload, Gus. Yang sudah terdownload nggih, di laptop kah atau di HP? Di laptop. Oh, nggih. Jadi gini, ngapunten, ini sudah nggih pertanyaannya? Bisa saya? Oh, nggih. Terima kasih, Pak. Yang pertama, saya ke join yang sulit tadi nggih, yang kedua dulu. Nggih, mohon izin menjawab yang kedua. Akan lebih cepat atau lebih aman itu pakai yang sudah aplikasi yang terdownload. Jadi yang sudah download Teams dulu itu akan lebih aman untuk di jaringan. Kalau di online itu biasanya memang terkendala di jaringan. Kalau jaringannya naik turun ya nanti ngefek. Nah, kalau sudah pakai aplikasi tapi kok masih sulit, maka Bapak Ibu bisa cek kira-kira adakah aplikasi lain yang terbuka pada saat itu. Nah, iya. Selain ini selain pertama sekali tentu spesifikasi perangkat itu sangat menentukan apakah RAM-nya berapa dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa ini sendiri. Nah, kalau itu semua sudah dirasa aman, maka yang berikutnya adalah apakah ada aplikasi lain yang terbuka pada saat itu. Nah, kalau itu memang tidak ada, maka berarti kemungkinan besar memang di jaringannya. Tapi kalau ada aplikasi lain, maka sebaiknya di-close semua. Yang di bawah itu, yang sekiranya tidak dipakai pada saat itu bisa di-close dulu. Ya, yang di pin to text bar itu di-close dulu semua. Nanti lumayan, efeknya lumayan untuk di speed-nya. Okay. Yang berikutnya yang pertama, nah ini yang kami agak susah sebenarnya. Sebenarnya di desain pertama dulu itu oleh kurikulum sudah kita rapatkan bersama. 1 jam, 1 mapel maksud saya. 1 mapel itu 2 jam. 2 jam untuk di SD. Untuk di SD. Itu sebenarnya kami mempertimbangkan untuk pengerjaan tugas sebenarnya. Jadi artinya kalau anak-anak itu on time,
kemudian mengikuti panduan, insya Allah nanti bisa nutut istilahnya. Jadi selama kurun waktu itu, jadi begini teknisnya, SOP-nya 15 menit di awal itu, 10-15 itu sinkron, jadi ketemu meeting seperti ini, Ya. sambil motivasi, kemudian seterusnya asinkron, termasuk penugasan. Nah, tugasnya tidak boleh banyak, memang tidak boleh banyak. Kalau matematika paling 5-10 nomor lah, itu tergantung tingkat kesulitan soal juga. Nah, kalau anak-anak sampai tidak selesai, mungkin ada beberapa mapel yang mungkin memang dirasa sulit. Atau memang kalau nanti tugasnya itu terlalu banyak, nanti akan seperti tematik tadi nggih. Kalau tematik memang mapelnya banyak nggih, jadi muatannya banyak. Jadi kami agak susah kalau untuk ini nggih, tapi akan tetap kita sampaikan ke kurikulum, apakah nanti sesuai arahan dinas, paling tidak hanya memastikan anak-anak itu sehat, kondisinya di rumah, kemudian tetap mau belajar atau membaca. Nah, untuk penugasan mungkin bisa agak dilonggarkan seperti itu. Nggih. Mungkin begitu Bapak, bisa semoga bisa menjawab tadi yang ditanyakan. Baik, Ustadz, terima kasih Ustadz. Nggih, sami-sami. Terima kasih Pak nggih tadi pertanyaan dan masukannya. Berikutnya tadi Mas, apakah sudah ini ya, sudah aman nggih? Malah hilang tadi. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu. Nggih, Ustadz. Menika Mas Rizky. Oh, nggih, alhamdulillah. Nggih, maaf. Saya matikan videonya, Ustadz. Sinyalnya ini agak putus nyambung. Ya, Ustadz, terima kasih sudah diberikan waktu. Saya sangat senang sekali, Ustadz, diadakannya rapat virtual ini untuk apa ya, Ustadz, keluh kesahnya orang tua. Semua ini orang tua ini menunggu kapan ini masuknya sekolah ini, Ustadz. Sama Bu, guru juga. Kalau boleh milih kami pengen ini. Iya, ini maaf Ustadz, ini kan juga kalau pagi itu terkadang Mas Rizky banyak sekali absennya Ustadz. Tidak bisa ikut pembelajaran daring karena gimana Ustadz, kan orang tuanya semua bekerja, tapi saya berusaha untuk mantau di web kelasnya itu materi apa yang mulai, kemudian mengirimnya itu terkadang sore atau malam, Ustadz. Terus untuk problemnya itu kebanyakan ini, Ustadz. Dalam kalau sudah penggunaan HP ini, Ustadz. Penggunaan HP ini terkadang juga gimana ya, Ustadz? Kalau sudah megang HP, belajarnya itu sudah sangat-sangat untuk mau belajar, semangat belajarnya itu sudah Ustadz, soalnya kan sudah mulai Maret Ustadz ya, libur hampir 7 bulan ini di rumah ini Ustadz. Waduh, iya. Ditambah adaptasi mau ke sekolah lagi itu nanti kan mulai dari nol lagi Ustadz, semisal masuk itu. Nggih. Mohon untuk gini Ustadz, semisal 1 minggu sekali atau giliran itu telepon gitu loh Ustadz. Maksudnya lewat telepon HP nggih, maksudipun nggih WA atau monggo kersa, jadi langsung ke anaknya. Mungkin terkadang kan juga situasi kondisi di rumah kan kadang anak itu mengungkapkan rasa keluh kesahnya, mungkin karena tekanan dari orang tua, mungkin bisa juga rasa jenuh juga, pengen kumpul sama teman-temannya juga Jadi dimohon untuk itu Ustadz,
sekali-sekali langsung tatap muka gitu, video call atau gimana gitu Ustadz? Atau mungkin semisal Ustadz ya, tapi mungkin kondisinya ya Ustadz, semisal bertahap gitu, masuk sekolah berapa 30 menit atau gitu gimana ya Ustadz ya? Maksudnya biar memotivasi siswa, terkadang itu di rumah sama di sekolah sudah beda sekali. Bisa langsung sudah Ibu atau masih ada? Itu untuk untuk masukannya itu Ustadz. Jadi sekali-sekali 1 minggu sekali atau berapa gitu buat langsung telepon gitu Ustadz. Jadi biar tahu, kan beda kan Ustadz, maksudnya sama temannya kayak web gini dengan langsung telepon gitu kan, mungkin anak juga keluh kesahnya sama orang tua atau sama guru kan lebih jujurnya itu sama guru Ustadz sama orang tua gitu. Terima kasih Ustadz. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, tadi berarti maksudnya itu telepon tapi personal nggih atau video call tapi personal nggih. Iya Ustadz. Oh, nggih. Soalnya kalau tatap muka kan sudah bareng-bareng gitu. Iya, Jadi maksudnya yang personal ya. Iya, yang personal. Terkadang itu anak malah lebih gimana ya Ustadz? Lebih kondisinya mempengaruhi. Oh, ngaten. Nggih. Terima kasih Ustadz. Nanti usulannya akan disampaikan. Yang kedua tadi mohon izin menanggapi yang jadi begini Bapak Ibu. Rahmat itu sak repotan nggih. Sak repotannya kenapa? Karena jumlah siswa kita itu ada 900. Kemarin tuh kami diskusi persiapan KTS nggih. Setelah pekan depan itu PTS selesai, kan biasanya ada KTS nggih. KTS anak-anak yang refreshing keluar kemana-mana itu nggih sambil belajar tapi santai itu. Nah, kemarin itu kami sudah begini. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, pembelajaran yang online ini, PJJ yang baik itu sebenarnya kan ada namanya blended learning. Itu Rahmat pengen sekali menerapkan itu. Blended learning itu sebenarnya sudah ada di sini beberapa. Jadi ada tatap muka, tatap maya, kemudian ada kolaborasi sama mandiri. Nah, satu yang belum kita bisa penuhi itu yang tatap muka. Kenapa? Karena jumlah siswa Rahmat itu banyak sekali, Bu. Jadi ada 900 atau 890-an. Kemarin kita sudah otak-atik, misalkan di jadwal seminggu nanti masuk sekali, maksudnya misalkan kelas 4C masuk sekali, kelas 4 jenjang kelas 4 masuk sekali, kemudian dibuat 2 shift. Nah, itu kemarin juga belum nemu, formulanya belum nemu. Jadi masih tetap banyak anak gitu akhirnya ketemunya di halaman itu. Dengan jumlah anak dengan rasio luas halaman itu masih belum aman, kita masih terlalu riskan dan beresiko. Nah, itu kita belum berani. Nah, alternatif kedua, kemarin sudah saya tawarkan, alternatif kedua namanya ada pembelajaran luring. Luring yang itu tatap muka, tapi guru yang ke rumah. Jadi tidak siswa yang ke sekolah, karena terlalu riskan gitu tadi. Kalau dikumpulkan nanti akhirnya tetap jadi banyak, karena Rahmat memang muridnya banyak. Nah, solusi kedua itu luring dengan home visit. Yang home visitnya guru ke rumah siswanya. Nah, ini kemarin yang mungkin nanti akan jadi alternatif, tapi karena Rahmat juga mungkin rumahnya juga ada yang cukup jauh. Nanti barangkali begini Bapak Ibu. Jadi mohon izin saya sampaikan sekalian. Kita akan home visit, tapi tidak ke semua. Karena kalau ke semua mungkin karena keterbatasan tenaga kami berdua, saya sama Saudara Uji mungkin. Tapi diusahakan kalau memang bisa ya nanti sebisa mungkin kita home visit ke semua. Tapi kalau tidak bisa, mungkin yang kita home visit hanya ada beberapa anak. Ya, ada beberapa anak yang itu kita anggap, mohon maaf, ada problem yang itu lebih urgent. Misalkan
anak itu kedua orang tuanya sehari-hari kerja. Di rumah tidak ada pendampingan. Kemudian tidak ada perangkat yang bisa dipakai untuk PJJ atau BDR. Maka anak itu nanti yang kita utamakan untuk kita home visit. Akan kita motivasi, kemudian bagaimana belajarnya supaya tetap bisa ngikuti tanpa harus ketinggalan. Meskipun dengan kondisi atau problem yang ada seperti tadi. Nah, jadi seperti itu Bu teknisnya. Kami sudah memikirkan itu. Yang jelas kalau anak-anak masuk meskipun bergiliran, kalau untuk Rahmat masih terlalu riskan karena jumlah siswanya dengan rasio halaman yang seperti itu belum aman, maka tadi alternatif kedua home visit, tapi juga tidak semua yang bisa kita jangkau. Naten Ibu mungkin barangkali bisa menjawab tadi yang ditanyakan. Ini sudah jam 20.35. Kira-kira pripun Bapak Ibu? Apakah dicukupkan nanti Bapak Ibu bisa menuliskan keluh kesahnya, saya buatkan formnya, atau ini kita lanjut kira-kira sampai jam berapa begitu? Atau dua penanya atau satu penanya begitu? Ustaz Dauji, pripun? Manut Us. Monggo Bapak Ibu, mungkin, apakah di pripun? Mungkin bisa nambah satu penanya mungkin jika mungkin langsung. Bisa dilanjutkan. Nggih. Bapak Ibu ngapunten sekali karena waktunya sudah over nggih. Ini sudah jam lebih 1 menit. Kalau seperti sarannya Ustaz Dauji, kita beri ke satu penanya curhaters gitu nggih. Bapak Ibu yang mau curhat secara live langsung, nanti kami persilahkan satu saja duluan nggih. Yang lainnya nanti jangan khawatir Bapak Ibu, akan saya buatkan formnya. Nunggu nggih, jangan kalau nulis di WA nanti saya takutnya itu tidak terarsip dengan baik. Nah, kita sudah difasilitasi oleh juga temannya Teams, yaitu bagian dari Microsoft. Nanti saya buatkan formnya. Kalau di form nanti itu akan lebih terarsip dan terorganisir dengan baik. Jadi pertanyaan Bapak Ibu tidak mungkin hilang, tidak mungkin kecer, tidak mungkin jatuh. Dan nanti itu jadi referensi kami untuk kami sampaikan ke sekolah untuk mengambil kebijakan yang lebih lanjut. Ngaten nggih, monggo satu orang penanya, silahkan Bapak Ibu. Mohon izin saya ngecop cas dulu nggih sebentar. Monggo Ustaz Dauji, silahkan dipandu dulu satu orang penanya. Iya, ini untuk Mbak Alifi atau Mas Nafi ini ya. Oh nggih, monggo. Monggo silahkan bisa disampaikan. Assalamualaikum saja. Oke, waalaikumsalam. Kalau dari saya itu kendalanya tuh ini satu, Ananda tuh sering dikeluarkan Us. Jadi pas pelajaran matematika, terutama matematika itu kan butuh konsentrasi ya. Jadi pas dikeluarkan gitu masuknya lagi itu butuh waktu yang lama gitu. Kasihan anaknya Us. Jadi sering sekali dikeluarkan gitu. Bisa masuk ya cepat. Tapi kalau pas susah kan lama. Jadi anaknya tuh kemarin tuh sempat frustasi nangis Us. Gitu. Ngapunten, suaranya putus-putus. Bisa agak di ini mic-nya agak didekatkan begitu. Suaranya putus-putus. Nggih, Ustaz Dauji juga putus-putus? Nggih. Oh, nggih. Nah, nggih, agak didekatkan aja mic-nya. Assalamualaikum Us. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Iya, kalau dari Oci ini satu anaknya sering dikeluarkan Us. Jadi untuk pas mata pelajaran matematika itu kan karena butuh konsentrasi ya. Jadi pas dia lagi fokus dikeluarkan gitu. Jadi anaknya tuh sempat merasa sedih, frustasi gitu kan.
ini mau masuk aja lama, sementara saya ketinggalan pelajarannya juga agak susah kan gitu. Dan itu berulang-ulang gitu. Pas bisa masuk alhamdulillah, tapi kalau pas susah loadingnya itu yang mengganggu, Us. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk matematika itu curhatannya anak-anak, nggak tahu anak saya atau yang lainnya juga merasakan ya. Kalau Ustazah ngajar itu rasanya enak-enak aja, tapi kalau pas soal itu kayaknya agak kurang paham gitu loh, Us. Jadi saya nggak tahu karena kurang latihan soal atau kurang pembahasan atau mungkin banyak latihan soal dan pembahasan aja, Us, untuk anak-anak tuh biar lebih paham kali ya. Satu lagi, Us. Mungkin anjuran aja ya, Us. Untuk anak-anak yang terlambat sholat duha itu di waktu istirahat itu bisa diingatkan untuk menjalankan sholat duhanya gitu, Us. Ya udah gitu aja, Us. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Saya dari yang nomor 3 dulu, nggih. Terima kasih Bu tadi anjurannya atau usulannya untuk anak-anak yang terlambat sholat duha, nggih. Terima kasih. Tadi di awal sudah saya sampaikan. Nanti untuk formula kontrol dari pembiasaan, nanti ada sholat duha dan lain-lain itu kita coba carikan formulanya dulu, nggih Ibu. Kita carikan formulanya dulu. Nanti kalau udah ketemu kami sampaikan, kalau sudah deal Bapak Ibu deal, kita jalankan ke anak-anak, nggih. Itu untuk yang sholat duha. Kemudian untuk yang matematika tadi, kebetulan saya sendiri matematikanya juga dibantu Ustazah Safira, kalau saya pasti tidak bisa. Apakah begini, kalau kira-kira disepakati apa enggak nih kalau khusus matematika nggih, karena matematika butuh ini nggih, butuh penjelasan yang lebih lama. Apakah kalau misal sinkronnya lebih lama, kira-kira Bapak Ibu pripun? Kira-kira berkenan atau enggak gitu maksudnya? Kan ada waktu 2 jam. 2 jam itu misalkan kita kan biasanya sinkron itu kalau sesuai SOP 10 sampai 15 menit, Bu. Nah, kalau misalkan nanti Bapak Ibu menyetujui khusus 4C ya, kita kalau sudah Bapak Ibu menyetujui khusus matematika sinkronnya lebih banyak, artinya nanti bisa jadi sinkronnya itu 30 sampai 1 jam. Seperti itu kira-kira pripun? 7. Bapak Ibu yang lain boleh ikut membantu. Apakah kira-kira disepakati? Khusus matematika nggih, khusus matematika. Boleh nggih, enggak apa-apa nggih. Oh nggih, berarti boleh nggih. Soalnya kami juga ini nggih, ada dari kurikulum kan SOP-nya seperti itu. Baik kalau Bapak Ibu menyepakati, maka untuk berikutnya matematika nanti bisa jadi 30 sampai 1 jam, mungkin bisa jadi lebih tergantung tingkat kesulitan materi yang akan nanti dibahas. Ngaten nggih? Yes. Terima kasih tadi masukannya, insya Allah nanti bisa membuat anak-anak lebih paham. Yang pertama, pertanyaan pertama tadi, Bapak Ibu, insya Allah kami sudah menemukan pengaturannya. Itu mungkin sering dikeluarkannya itu apa di awal-awal ya Bu nggih. Kalau di akhir-akhir ini kok kayaknya pokoknya Ustaz tidak lupa nggih. Jadi ada pengaturan tertentu. Ketika meeting itu Ustaz ada opsi pengaturan atau setting yang itu bisa membatasi aktivitas anak-anak untuk tidak bisa mengeluarkan atau share presentasi selain gurunya. Jadi itu sudah kita temukan Ibu, sudah kita temukan dan sudah kita terapkan. Jadi mungkin kalau di awal-awal nggih, karena memang belum kita aktifkan pengaturannya. Tapi kalau di akhir-akhir ini sudah kita aktifkan.
nanti barangkali Bapak Ibu masih mendapati Ananda ada laporan seperti itu, segera disampaikan ke kami ya. Nanti misalkan saya takutnya pengajar lain, misalkan beberapa waktu lalu itu ada waktunya Kiha juga gitu, bisa jadi karena pengajarnya lupa tidak mengaktifkan itu, akhirnya masih ada kasus mengkick itu, kikikan itu ya, istilahnya kikikan itu kalau anak-anak. Nah, tapi kalau nanti Ustadzah sudah mengaktifkan itu, saya rasa itu sudah aman Ibu. Jadi artinya begini, Ustadzah sudah menemukan pengaturannya dan sudah menerapkan itu. Tergantung pengajarnya. Semoga nanti Ustadzah tidak lupa gitu aja. Karena kalau itu sudah diaktifkan, maka tidak mungkin siswa bisa mengeluarkan siswa lainnya. Oke. Semoga bisa terjawab tadi Bu. Sudah cukup atau ada lagi Bu? Sampun? Mic-nya masih di mute Bu. Sudah nggih, cukup nggih. Oke, baik Ustazah Uci, bisa dicukupkan? Ada tambahan lagi? Sudah Ustaz, tidak ada tambahan. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih panjenengan sudah berkenan untuk rawuh di undangan kami yang mungkin cukup mendadak dan mohon maaf kalau tidak sopan ya, karena virtual, undangannya pun juga lewat WA, jadi mohon maaf sekali karena keterbatasan yang ada, jadi ini terpaksa kami lakukan. Jadi sekali lagi pelaksanaan pembelajaran di PJJ ini akan sukses, akan berhasil, akan berjalan dengan baik ketika kami, Bapak Ibu guru, Ustadzah, kemudian pihak sekolah itu sinkron dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu mendukung, kemudian Ustadzah semangat, anak-anak bergembira, maka pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan baik. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kami sangat terbuka sekali dengan apapun yang nanti panjenengan, misalkan ada unek-unek, tidak perlu sungkan untuk menyampaikan. Kebetulan saya juga di Humas, jadi Bapak Ibu bisa WA apa saja ke saya terkait problem-problem yang ada di sekolah. Nanti insya Allah kami sampaikan sekolah supaya dicarikan solusi yang terbaik supaya sama-sama nyaman dan pelaksanaan pembelajaran berjalan baik, anak-anak bisa belajar dengan itu, seperti itu. Oke. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih sekali, semoga majelis ini diberkahi oleh Allah SWT. Yang kita usahakan ini meskipun mungkin singkat, sederhana, simpel sekali, semoga ada hikmahnya, nanti ke depan anak-anak bisa belajar lebih baik lagi, termasuk Ustadzah kami yang masih banyak kekurangan nanti bisa memperbaiki diri, pun juga sekolahan bisa memfasilitasi semuanya dengan baik. Okay. Untuk berikutnya link apa namanya, link usulan panjenengan, saran kritik, usulan curhatan panjenengan akan kami buatkan dulu, nanti akan kami share di grup WA. Ngaten nggih, untuk yang belum bertanya. Kalau yang sudah bertanya mau nambah juga boleh, sebanyak-banyaknya enggak apa-apa. Karena itu jadi bahan kami untuk perbaikan-perbaikan. Ngaten nggih? Baik, sudah cukup panjang lebar kami menyampaikan materi hari ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, termasuk saya pribadi, termasuk dalam proses pembelajaran dan juga Ustadzah Uci dan juga sekolah. Kami mohon doanya, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Kami bisa memberikan fasilitas pembelajaran pendidikan terbaik untuk anak-anak. Okay? Dalam cukupkan, Ustadzah Uci ada yang mau disampaikan lagi? Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Akhirnya kami tutup, jadi nanti recordnya akan kami perbaiki terus kami share di grup WA. Okay?
Terima kasih. Saya akhiri, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.